Awalnya ke podcaster dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol seputar fikih. Ngopi sebelumnya kita membahas mengenai jual beli dalam pandangan Islam. Bolehkah atau tidak? Dan semuanya sudah dibahas tuntas di video sebelumnya. Nah, untuk video sekarang, Ngopi pada segmen ketiga ini membahas mengenai pinjaman online. Karena di zaman pandemi seperti ini, pinjaman online itu sangat dibutuhkan. Dan bagaimana sih Islam memandang pinjaman online tersebut, dan apakah ada larangan dalam pinjaman online tersebut? Dan saat ini pertanyaan tersebut kita akan bahas tuntas dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Langsung saja, ini dia Pak Basuki Ahmad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Habib. Sebelum kita membahas mengenai pinjaman online Pak, saya mau tanya-tanya tentang kesibukan Bapak. Selain kan Bapak kan salah satu dosen di Steve Syekh Tonara. Selain jadi dosen, kesibukan Bapak seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama untuk menjawab pertanyaan Habib tadi mengenai aktivitas, ya kalau aktivitas sehari-hari saya sekarang ini masih di industri asuransi syariah. Saya sebagai salah satu pimpinan unit usaha di salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank BRI, punya asuransi namanya BRI Life dan punya unit usaha namanya BRI Life Syariah, seperti itu. Dan aktivitas keduanya ya saya mencoba memberikan kontribusi di Sekolah Tinggi Ilmu Fikih ini sebagai dosen untuk mata kuliah manajemen risiko, kemudian saat ini ada manajemen investasi di bank syariah, satu lagi kewirausahaan syariah. Jadi memang untuk membahas mengenai pinjaman online ini, saya rasa bisa ditinjau dari dua sudut pandang yang menurut saya berbeda ya. Yang pertama dari sisi tinjauan fikih dan satu lagi tinjauan manajemen risiko. Nah kebetulan kalau dari sisi kompetensi ya, kebetulan saya juga pegang sertifikasi untuk manajemen risiko, sertifikasi asuransi syariah dan pasar modal syariah. Nah mungkin itu yang akan melatar belakangi pembicaraan kita pada kesempatan siang ini. Jadi punya sudut pandang fikih dan sudut pandang untuk manajemen risiko. Seperti itu, Afif. Nah, baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaannya. Pertanyaan ini saya kumpulkan dari beberapa mahasiswa yang ingin bertanya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pinjaman online, dalam pandangan Islam itu maslahah atau mafsadah. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah Islam kayak melarang pinjaman online tersebut atau ada aturan-aturan dalam pinjaman online? Baik, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini ada dua sudut pandang ya, sudut pandang fikih dan satu lagi sudut pandang manajemen risiko. Jadi kalau mafsadah itu kan sesuatu yang memang di luar dari keinginan kita terjadi musibah. Sementara manfaat atau maslahah itu adalah sesuatu yang memang kita ingin dapatkan manfaat. Berarti kan itu pilihan ya, bahwa pilihan kita akan mendapatkan musibah, pinjaman online ini musibah atau manfaat gitu kan. Berarti kan kita harus tahu ya, kita harus tahu definisinya, rukunnya, syarat-syaratnya, tempatnya, waktunya, dan seterusnya. Contoh ya, kita ngobrol ya Apip ya. Iya. Contoh nih misalnya, Apip tahu macan, tahu ya? Tahu. Nah, misalnya macan nih Apip. Menurut Apip macan itu mafsadah atau maslahah? Tergantung sih Pak. Tergantung ya, Tergantung. bahasanya tergantung ya. Iya. Misalnya Apip lagi kebetulan nih ilustrasinya dari rumah menuju Steve harus melewati hutan. Di hutan kita ketahui ada macan. Berarti saya mau bicara tentang manajemen risiko. Di manajemen risiko itu ada yang namanya hazard atau musibah atau bahaya, sama satu lagi ada risiko. Apa bedanya hazard
bahaya dengan risiko. Ya, macan itu bahaya atau risiko? Bahaya. Bahaya. Ya, risikonya apa? Risikonya itu potensi kita ketemu bahaya. Iya. Jadi ada bahaya, ada risiko. Bahaya itu macan, risikonya adalah kita ketemu macan. Kalau dalam hal ini, pasti Apip akan menghindari ketemu macan. Ya, berarti kan harus didefinisikan dulu macan yang kayak gimana sih yang kita takuti. Macan yang masih ada taringnya, macan yang masih ada kukunya, terus tahu juga ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau kita lewat hutan, berarti kalau ada suara mengaum, kita harus menghindar. Ya, kita harus menghindar, cari jalan lain. Atau kita harus lengkapi dulu dengan senjata, misalnya kita harus bawa senjata. Atau kita misalnya sudah punya ilmu kanuragan misalnya, itu kan juga salah satu bentuk untuk menghindari bahaya dan risiko, yaitu macan di hutan. Nah, tapi tadi kan bahasanya Apip tergantung, Pak. Itu kalau kita di hutan kita menghindari, tapi kalau Apip masuk ke kebun binatang yang dicari apa? Pengen ketemu macan. Iya, pengen ketemu. Iya, jadi beda. Meskipun sama-sama macan, ya, sama-sama macan, tapi yang satu kita hindari, yang satu kita pengen ketemu. Tergantung apa? Tergantung tempatnya. Terus kenapa Apip berani ketemu macan di kebun binatang? Ya karena macannya kan di dalam kandang, jadi kita Di aman. dalam kandang, terus jaraknya juga jauh gitu ya. Iya. Jadi kalau kita deket, meskipun kita masih belum boleh ngelus-ngelus ya, takut ya, takut digigit ya. Tapi kita udah berani ketemu macan. Kenapa? Karena sudah ditutup sama ada pagernya, ada penjaranya, sudah jinak gitu ya. Itu yang di kebun binatang. Kalau di taman safari pernah nggak Apip ke taman safari? Pernah. Jadi macannya itu kan di luar, terus kita mengendarai. Tapi kita akan menghindar atau mau masuk ke kandang itu kalau di taman safari. Tetap mau masuk Tetap ya, masuk, tetap pengen ketemu, iya. pengen tahu sensasinya ngelihat macan di luar tuh kayak apa gitu ya. Berarti udah nggak jadi bahaya lagi tuh, udah nggak berisiko lagi. Kenapa? Karena udah dijinakan. Tahu juga kalau seandainya apa-apa juga kita tahu bahwa ada penjaganya juga. Nah, itulah manajemen risiko, Afif. Manajemen risiko ketika kita tahu bahwa ada bahaya macan, terus kita sudah tahu cara menjinakkannya, maka kita akhirnya jadi mendekat dengan macan tadi. Nah, itu ilustrasinya pinjaman online. Pinjaman online sejatinya bahaya. Ya, sejatinya bahaya. Banyak kasus lah ya. Kita tahu, mungkin Apip juga tahu, atau mungkin pemirsa semua juga tahu. Ada orang stres gara-gara pinjaman online. Kenapa? Karena ada yang menteror. Ya, ini buat gambaran semua, hati-hati dengan pinjaman online yang awalnya masih belum jinak, masih menjadi macan gitu ya. Masih belum jinak itu kayak macan gitu ya. Jadi kalau kita udah terjerat di sana, kita akan diteror untuk nagih pembayarannya. Bukan cuman kita yang ditelepon, seluruh kontak yang semua ada di HP bisa ditelepon oleh dia. Makanya dampaknya bisa orang stres, ada juga kasus bunuh diri, orang di PHK gara-gara pinjaman online. Karena yang ditelepon bosnya, teman-teman kita semua ditelepon bahwa ini orang nggak bayar, orang ini nggak bayar, orang ini jahat gitu. Itu bahayanya, itu hazardnya daripada pinjaman online. Nah, sekarang sekali lagi, gimana caranya pinjaman online ini bisa menjadi jinak? Ya, kita ilustrasikan macan tadi. Gimana caranya? Oh, kita harus kasih pagar-pagarnya nih. Kita kasih pagar-pagarnya. Berarti kan kita harus tahu yang bahayanya tuh di mana sih? Oh, di debt kolektornya dia yang bahaya nih. Di debt kolektornya berarti harus dilatih. Orang debt kolektornya jangan kayak begini. Terus di sistemnya sendiri juga jangan gini. Dan yang terpenting, ini sekali lagi karena kita sekolah di STIF, ilmu fikih, ekonomi Islam, tentu yang dipastikan bahwa harus transaksinya adalah halal. Harus ada akad yang menghalalkan tadi. Jadi jangan yang berbasis riba. Ya, kalau jelas-jelas bahwa di pinjaman online itu bunganya tertentu dan ini menggunakan bunga, sudah pasti harus dihilangkan lah itu. Mafsadahnya itu di situ. Jadi kita harus cari tahu bahwa pinjaman online ini adalah berbasis syariah. Saat ini yang terdaftar di OJK kurang lebih ada 10 pinjaman online yang berbasis syariah. Artinya sudah ada asesmen oleh MUI ya. Jadi dalam mengakses lembaga keuangan itu ada dua pihak. Yang pertama MUI, yang kedua OJK. Jadi syaratnya kalau pengen tahu macan ini jinak atau pinjaman online ini jinak, lihat di situ terdaftar di OJK apa enggak. Berarti udah jinak nih macannya. Terus yang kedua, ada sertifikat halalnya enggak? Karena kita pengennya semuanya yang syariah ya.
Jadi jangan asal ada tulisan pinjaman lunak di SMS paling sering ya. Iya. SMS tuh pinjaman hanya cukup KTP saja, tapi kita setelah mengklik dia mengakses semua database di kita, termasuk seluruh kontak kita itu akan disimpan oleh dia. Dan itu bisa dikontak langsung sama dia, bisa diteror sehingga kita bisa stres. Nah, cara untuk menjinakkannya tadi udah ada lembaga, udah ada pawangnya nih, namanya MUI dan OJK. Sekarang ini udah ada kurang lebih 10 yang sudah terdaftar di OJK dan berbasis syariah. Jadi mungkin itu dulu, coba kita saling diskusi. Jadi seperti itu kira-kira. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, itu sering ditanyakan dari masyarakat, itu sering bertanya mengenai pinjaman online. Apa sih kayak bedanya pinjaman online dengan pinjaman secara langsung datang ke sebuah perusahaannya? Apakah ada kerugian dari pinjaman online tersebut atau ada keuntungan? Mungkin bisa dijawab. Ya. Jadi betul, tadi saya setuju dengan pernyataan Apip di awal bahwa ketika masa pandemi, ketika di zaman pandemi dan juga ketika memang tuntutan era digital 401 bahkan mau melebihi 401 itu, ketika efek pandemi ini berimbas juga ke krisis ekonomi, ya, krisis ekonomi, lapangan pekerjaan susah, kebutuhan meningkat, sehingga kebutuhan meningkat dan lapangan pekerjaan itu tidak ada, orang jadi butuh duit yang instan, ya. Sementara kalau dia datang ke bank, ini kan tadi bahasanya yang offline dengan online. Kalau dia datang ke bank, khususnya di masyarakat yang memang belum pernah datang ke bank, itu dibutuhkan syarat-syarat, ya. Contohnya syarat agunan, kemudian dia harus disurvei nanti rumahnya di mana, dia kerjanya di mana. Nah, pinjaman online tuh menawarkan itu. Tanpa agunan, tanpa syarat-syarat lain, cukup KTP. Kalau lihat di SMS-nya kan itu, cukup KTP saja. Gimana nggak tergiur? Cukup KTP saja, tiba-tiba difoto, terus uangnya bisa cair. Nah, jadi sebenarnya pinjaman online itu bisa menjadi bagus buat orang-orang yang memang jarang datang ke bank langsung. Tapi kalau datang ke bank langsung, berarti kan yang pertama orang tersebut ya harus memiliki agunan, pekerjaannya harus jelas, rumah tinggalnya nanti disurvei dan seterusnya. Jadi itu yang membuat orang akhirnya di awal-awal tertarik untuk pinjam di bank online atau pinjaman online tadi atau pinjol. Tapi ternyata hazardnya banyak, bahayanya juga banyak gitu dengan iming-imingin yang semula mudah gitu ya. Tapi ternyata risikonya, hazardnya itu menjadi banyak. Ya kembali lagi, ketika kita tahu bahwa ternyata kelihatannya kalau di TV gitu ya, macan itu bagus ya. Tapi ternyata kan kalau kenyataannya di hutan kan nggak sebegitunya, serem gitu ya. Tapi oleh karena itu kita harus tahu cara-caranya untuk menjinakkan macan dan ada lembaganya. Nah, lembaganya tadi saya bilang kalau mau seandainya itu pun juga seandainya terpaksa banget ya, sekali lagi itu kalau bisa terpaksa banget kita mau pinjaman online, carilah yang sudah ada sertifikasi OJK dan MUI-nya gitu. Itu sudah ada yang mengakses. Mereka bisa mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian OJK juga sudah bisa mengeluarkan sertifikat resmi di OJK, sudah melalui asesmen, dicek minimal dicek lokasi kantornya ada apa enggak, ada backup modalnya atau enggak, direkturnya jelas, jadi tidak kaleng-kaleng atau tidak abal-abal lah, seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk pinjaman online ini kan ada di salah satu stasiun TV kayak membahas mengenai kasus pinjaman online ini. Ada yang pinjaman online itu embel-embelnya syariah, tapi ternyata di dalamnya itu kayak mengandung riba. Itu cara kita kan sebagai orang awam bagaimana sih membedakan pinjaman online yang riba dan yang non riba, karena kan pinjaman online pasti kita kayak mengambil keuntungan juga. Yeah. Nah, itu seperti apa? Iya, ini menarik nih. Saya kembali lagi ke ilustrasi macan tadi ya. Macan sudah dijinakkan terus ditaruh di tadi di kandang di kebun binatang. Suatu saat si pawangnya itu datang ngasih makan. Pernah lihat nggak di YouTube ketika ngasih makan? Ternyata masih digigit juga pawangnya. Ya. Iya. Pawangnya masih digigit. Ya sama juga seperti itu. Meskipun sudah bersertifikasi OJK, kemudian sudah bersertifikasi halal, tetap aja 1-2 oknum sih ada juga yang tanda kutip ya tadi menggigit juga ada gitu. Sehingga ini akhirnya berdampak kepada syariahnya nih.
kita sebagai duta syariah di Steve ini itu harus bisa meluruskan itu oknum, bukan syariahnya gitu ya. Secara akad dia sudah melalui, tapi ternyata ada aja yang namanya korupsi, pencurian di bank syariah, di pinjaman online, itu kemungkinan ada. Kemungkinan tetap ada ya, bisa. Tinggal kan bahasanya gini, yang syariah aja masih memungkinkan terjadi resiko, apalagi yang nggak syariah gitu ya, bahasanya jangan dibalik. Tuh syariah aja sama aja, kalau bahasanya kan gitu, syariah aja sama. Kita harus bisa bilang yang syariah yang saja sudah diawasi aja masih kayak gini, apalagi yang enggak gitu ya. Sama dengan macan tadi, macan yang udah dijinakin kayak gini aja masih kadang-kadang gigit, apalagi kita main macan-macan beneran yang di hutan gitu ya. Nah maksud saya gitu. Nah kembali lagi, gimana caranya gitu ya, gimana caranya ini membedakan antara yang asli atau yang kaleng-kaleng tadi. Syariahnya kan kadang-kadang juga cuma label doang, bisa jadi di sana belum ada gitu ya. Pertama dicek di websitenya. Jadi OJK ada website resminya ya, website resminya ada OJK. Dan di situ kita bisa cek, di situ bisa klik OJK syariah mana saja yang sudah terdaftar. Jadi cara pengecekannya gitu. Jadi nggak main percaya aja. Wah ada sertifikatnya, ada OJK-nya, wah ada MUI-nya. Tapi begitu dicek ternyata sertifikatnya bohongan. Karena itu kan gampang aja, tinggal main di cropping kan bisa ya. Anak sekarang kan gampang main cropping aja gitu ya. Nah cara ngeceknya kita cek keasliannya itu di OJK. Apakah nama pinjaman online itu palsu atau aspal gitu ya. Di MUI pun juga ada pinjaman-pinjaman online yang memang asli sudah melalui sertifikasi. Dan ada satu cirinya lagi adalah ketika di OJK itu sudah terdaftar, biasanya dia ikut aturan OJK. Salah satu ikut aturan OJK-nya adalah bagaimana pengenaan margin kalau di syariah atau bunga kalau di konvensional. Margin atau bunganya itu kalau nggak salah ya, ini sekali lagi nanti tinggal dicek aja di website OJK-nya. Itu marginnya itu tidak boleh lebih dari 0,8% per bulan. Tapi kalau yang tidak OJK atau itu bisa seenak-enaknya, bisa 1%, bisa 2%. Ya namanya dia liar ya, masih liar, dia seenak-enaknya. Tapi kalau udah ikut aturan OJK, dia ada batas atasnya. Kalau yang namanya ngenain bunga atau margin nggak boleh lebih dari 0,8%. Nanti silakan, mungkin ada update. Karena biasanya memang setiap beberapa bulan sekali, tentu margin atau bunga tadi akan dievaluasi. Tergantung suku bunga atau suku margin di pasar seperti apa. Itu kali ciri-cirinya tuh. Untuk membahas tentang perusahaan yang mengadakan pinjaman online, itu kira-kira besar keuntungan dan kerugiannya itu lebih besar keuntungan atau kerugian? Karena kan pinjaman online kan bisa saja yang minjamnya itu hilang jejak, entah itu dimatikan semua alat-alat untuk biasa itu. Ya, jadi kalau ini saya mau coba bahas dari sudut pandang fikih nih. Ya, dari sudut pandang fikih kita tahu bahwa yang namanya maqasid syariah, ya, maqasid syariah itu kan kita bisa memelihara agama, ya, kemudian memelihara jiwa. Ya, apalah itu ya. Nama agama, jiwa, kemudian akal, keturunan, dan seterusnya yang satu lagi. Nah, tujuan maqasid syariah itu adalah untuk memelihara tadi. Artinya, ketika kita memang ingin mengikuti aturan syariah yang notabene ada akadnya, ada syarat dan rukunnya, itu untuk memelihara agar kedua belah pihak tidak saling menjerumuskan, tidak saling menodai, tidak saling memakan hartanya dengan cara zolim, atau di dalam bahasa itunya kan untuk supaya saling antarodi minkum, ya, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan suka sama suka. Wujud suka dan suka itu kan dengan cara apa? Dengan adanya akad, ya, dengan caranya akad antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua dengan ditulis. Nah, memang betul sekali pinjaman online ini itu berpotensi risiko. Bicara risiko, berpotensi itu menimbulkan kerugian kedua belah pihak, baik perusahaannya maupun si peminjamnya. Sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak lihat, cuman bermodalkan teknologi, bisa aja yang satu kabur, atau bisa saja yang satu akan menteror. Kan sama-sama berbahaya nih. Perusahaannya juga takut dia akan diambil uangnya, tapi terus setelah itu hilang. Sementara di sisi lain buat nasabah, kita nggak tahu juga uang ini sumbernya dari mana dan nanti akan dampaknya apa. Seperti itu. Nah, jadi betul sekali bahwa kedua belah pihak ini itu
itu berpotensi untuk timbul kerugian. Sama-sama timbul akan mencederai keturunan, mencederai akal, mencederai agama dan seterusnya. Oleh karena itulah makanya dibutuhkan satu sentuhan syariah supaya bisa menjembatani keduanya. Caranya apa? Ya tentunya di dalam untuk transaksinya sendiri harus jelas tuh. Nanti akadnya yang jelas, jangan pakai konvensional. Akadnya nanti bisa dilihat lah ya, mau pakai akad apa di dalam pinjaman online ini. Mau akad mudorobah, murabahah, salam dan seterusnya, itu nanti tinggal dilihat. Itu dalam rangka apa? Supaya untuk mendapatkan yang namanya mewujudkan antara minkum tadi. Meskipun tidak ketemu, tapi secara teknologi sudah dicari cara agar akad itu terpenuhi. Dan yang namanya pertemuan akad secara zahir bukan berarti itu bisa menjadikan kita memvonis ini syariah atau tidak. Paham maksud saya nggak? Iya. Jadi misalnya nih, Apip datang ke Indomaret, jadi nyebut nama ya. Iya. Menyebut ke warung waralaba lah ya, warung waralaba. Minimarket Misalnya. Minimarket kan jelas ya ada harganya. Beli tisu misalnya harga 5.000, nggak perlu nanya kan ya, nggak perlu nawar juga kan. Terus begitu bayar juga ngasih bayar, nggak perlu ngobrol, nggak perlu akad, nggak perlu salaman. Tapi apakah itu menggugurkan syariah? Enggak ya? Enggak. Jadi bukan berarti harus secara zohirnya harus dilalui semua, tapi secara batinnya memang itulah syariah. Jual beli itu ya seperti itu. Jelas harganya, terus secara batin juga sudah setuju bahwa barang ini saya setuju akan membeli, harganya juga saya setuju akan bayar. Pihak lawannya juga setuju. Pokoknya harga tertera, kamu bayar, selesai, itu menjadi milik kamu. Tidak perlu diucapkan. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Pinjaman online tidak perlu diucapkan, cukup klik, cukup pakai jari, tapi karena semua syarat-syarat syariahnya terpenuhi, maka itu bisa terjadi. Tanpa harus dizohirkan, tanpa harus dilafalkan, tapi itu bisa secara asesmen oleh MUI sudah dilabel menjadi syariah. Seperti itu, Afif. Kira-kira Pak, membahas kan dari tadi Bapak membahas MUI lagi, OJK lagi. Iya. Nah, kira-kira dari MUI sama OJK itu ada tindak lanjut nggak tentang oknum-oknum pinjaman online yang bodong bahasanya? Iya. Ya, jelas ya, memang salah satu tugas dari OJK yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Jadi ketika memang lembaga keuangan ini bodong, tadi bahasanya bodong, itu bisa dilaporkan ke kriminal gitu ya. Jadi masuknya jalurnya ke hukum. Jadi laporan-laporan itu sebaiknya kalau memang teman-teman semua atau masyarakat semua ketika sudah memang ada kejadian bisa dilaporkan ke pengaduan. Jadi ada nomor pengaduan di sana, disampaikan saja investasi pinjaman online-nya ini. Pinjaman online nama perusahaannya apa, terjadinya seperti apa, dilakukannya kayak gimana. Nah, itu bisa dilaporkan dan ada tindakan hukumnya nanti. Bisa. Tapi memang bukan MUI yang melakukan itu ya. MUI kan tugasnya hanya memberikan opini, menjelaskan bagaimana akad syariahnya nanti seperti apa, memberikan rekomendasi, seandainya ada yang khilaf tadi itu bisa diluruskan. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak, mengenai terkait regulasi nih. Ya. Pinjaman online ini masuk ke ranah yang mana? Koperasi kah, bank atau IKNB? Kan di dalam OJK itu ada dua ya, karena tadi menyebut IKNB. Ada OJK Bank sama OJK IKNB gitu ya. Jadi memang kalau masuknya itu kalau misalnya kadang-kadang juga ada dua, dia juga berfungsi sebagai IKNB, tapi yang jelas bukan di bank gitu. Jadi di IKNB itu sendiri ada namanya kan juga industri keuangan non bank, ya industri keuangan non bank. Jadi dia bisa masuknya di ranahnya IKNB gitu ya. Nah kemudian memang sekarang ini dengan derasnya teknologi dan inovasi, akhirnya itu juga menjadi abu-abu di keduanya. Ya jadi ada juga perusahaan selain dia berusaha dalam bentuk pinjaman online, dia juga berusaha dalam bentuk investasi. Biasanya dalam satu perusahaan. Makanya dia ketika dia lapor tentang produknya terkait dengan pinjaman,
dia bisa lapor ke IKNB atau investasinya di IKNB, tapi untuk dalam hal tabungannya dia harus lapor juga ke bank gitu ya. Nah memang bagusnya OJK itu adalah ketika memang sudah disatukannya antara lembaga supervisory itu apa, pengawas. Ya. Dulu itu sebelum ada OJK kan yang mengawasi bank adalah BI, sementara yang mengawasi non bank itu adalah Kementerian Keuangan. Sekarang setelah disatukan itu jadi ada koordinasi. Seandainya ketika ada yang abu-abu seperti ini, lembaganya satu, OJK gitu. Kalau dulu kalau mau lapor terkait dengan bank ya ke BI. Kalau sekarang dulu kalau lapor IKNB ke Kementerian Keuangan. Sekarang sudah disatukan sehingga itu harapannya kemudahan dalam integrasi antar produk perbankan atau keuangan itu menjadi bisa mudah diidentifikasi. Seperti itu sih. Tapi emang sekali lagi inovasi ini menjadi meluas. Ya, ada yang kalau kita cermati sebenarnya ini kayak pinjaman, tapi dia nggak mau disebut pinjaman. Ada yang kayak asuransi, dia nggak mau disebut asuransi. Contoh ya, saya nggak nyebut merek juga ya. Kalau nggak nyebut merek agak susah tapi ya. Marketplace lah ya, marketplace. Yang kita suka beli online apa tuh, barang-barang tuh ya contohnya. Itu kadang-kadang ketika kita klik bayar, itu pilihannya apa? Pay later, bayar nanti. Itu sebenarnya pinjaman online. Tapi dia nggak mau disebut itu pinjaman online karena dia bilang bayarnya nanti saja gitu. Bayarnya nanti saja. Pernah gitu kan kalau waktu menggunakan marketplace tadi kan atau market digital tadi kan, begitu klik pilihnya yang pay later. Dulu pay later itu sama aja pinjaman, tapi dia nggak mau disebut dengan pinjaman. Ada lagi, misalnya kita mau urunan dana untuk kalau ada kematian, itu juga kan crowdfunding namanya kan. Begitu pilih, tapi itu sebenarnya mirip asuransi, tapi nggak mau, sekali lagi dia bilang itu asuransi, itu dia nggak mau. Padahal itu konsep asuransi syariah seperti itu. Nah itu yang membuat abu-abu lagi tuh, pengaturannya masih belum jelas tuh yang kayak gitu, yang pay later, kemudian crowdfunding, itu masih dalam tahap penggodokan lah, seperti itu. Tadi kan Bapak menyinggung tentang pay later nih Pak, Iya. kan di marketplace itu ada pay later. Berarti kalau menurut syariah itu nggak dibolehin karena di pay later itu kan kayak bunganya itu besar biasanya Pak. Nah, Udah nih. ukurannya sebenarnya gampang. Ketika dia menyebutkan bahwa ada tambahan, ya. Jadi definisi ribawi itu kan tambahan ya. Ketika dia menyebutkan ada tambahan dari misalnya harga barang 1 juta, ketika dia pilih pay later harganya jadi 1.100.000. 100-nya itu apa? Gitu ya. Kalau 100-nya itu adalah tambahan, itu jatuhnya kan ribawi, transaksi ribawi. Itu sudah kita sepakati lah. Kalau misalnya ada tambahan seperti itu, maka itu jatuhnya transaksi ribawi gitu ya. Dan kita tahu konsekuensi hukum ribawi seperti apa. Maka jangan gunakan yang konsep seperti itu. Tapi ini sekali lagi, ada beberapa marketplace yang bilang itu bukan tambahan. Bilangnya biaya aplikasi. Admin Aplikasi. Nah itu mesti abu-abu tuh yang kayak gitu. Dia bilangnya biaya aplikasi atau biaya administrasi sebesar 200.000, kadang-kadang lebih mahal biaya administrasi daripada ribawinya gitu ya. Nah itu sekali lagi kita bisa cek itu di fatwa-fatwa yang terbaru, apakah pinjaman online yang modelnya pay later itu bisa dikategorikan ribawi atau tidak dari definisi tadi. Dia tambahannya itu apa? Biaya admin ataukah memang tambahan ribawi? Nah itu yang bisa membedakan. Tapi kita sekali lagi nggak bisa mengeneralisir ini semuanya haram ya. Sekali lagi sama kayak macan. Macan ini nggak semuanya bahaya. Kita harus tahu dulu macan yang mana yang bisa kita anggap ini bisa memberikan manfaat buat kita, gitu ya. Jadi intinya kita harus kenali lebih jauh terkait dengan aplikasi atau fasilitas yang akan kita gunakan, seperti itu. Baik Pak, sebelumnya buat teman-teman semuanya yang menyaksikan live streaming ini, yang ingin bertanya bisa silahkan isi di kolom live chat YouTube UPPM TV agar nanti bisa kita bacakan dan kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Nah, ada nih Pak satu orang yang ingin bertanya atas nama Aisyah Suki. Dia bertanya, bagaimana sih cara menghindari tipu daya dari pinjaman online? Itu Cara menghindari, ya yang pertama kan ketika kita biasanya masuknya dari mana gitu kan, masuknya dari mana dulu nih.
Ya, si macan ini masuknya dari mana? Pintu masuk ke rumah kita atau ke aplikasi kita. Pintu masuknya kan pertama, ya kita tahu kadang-kadang SMS. Ya berarti pertama abaikan SMS itu, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah di WA. Biasanya masuk melalui WA atau di Facebook, Instagram. Biasanya yang sering dipakai kan itu ya. Itu masuk, ketika kita klik tiba-tiba muncullah iklan dan seterusnya. Dan ketika memang tanda kutip kita tertarik pun, kalau seandainya tertarik pun, kita harus cek gitu kan bahwa ini terdaftar di OJK atau tidak. Cek di websitenya, cek di websitenya MUI. Itu salah satu cara kalau memang kita tertarik. Meskipun saya menyarankan untuk menghindari ya, seterpaksa apapun. Ini saya mengutip di lamannya MUI juga ya. Kalau seandainya kita memang membutuhkan uang tunai segera, tapi kita pun juga bukan orang yang suka datang ke bank atau ada di lingkungan yang ada BWM-nya, ya BWM. Kebetulan dia juga menyebut bank wakaf mikro gitu ya. Datanglah ke situ, malah lebih baik ke situ. Karena jelas kantornya jelas, pemiliknya jelas, pengelolanya jelas, hampir dipastikan syariah juga gitu ya. Pasti syariah karena memang pengelolanya kan pesantren-pesantren. Jadi disarankannya justru dari MUI seperti itu daripada pinjaman online yang kita tidak tahu kantornya di mana, transaksinya seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Karena sekali lagi ketika kita mengklik, mengokekan, memfotokan KTP kita, salah satu sumber atau hazard bahaya daripada pinjaman online adalah dia bisa mengakses akun kita, mengakses nomor kontak kita gitu ya. Yang lebih bahaya lagi kalau dia bisa mengakses akun mobile banking kita. Ya, kita bisa bertransaksi bank di situ, sampai bisa ke situ ya. Sekali lagi, meskipun secara kasus lebih banyak kepada yang sampai dengan saat ini adalah secara kasus terornya kepada orang yang ada di kontak tadi. Jadi intinya itu kalau kita ingin pinjaman online, kita harus cari tahu dulu ya, dia itu terdaftar OJK tidak, MUI tidak. Iya. Karena kalau misalkan kita pinjam ke orang yang belum tentu terdaftar atau embel-embelnya tetangga yang bisa dipercaya, itu besar kemungkinan kita bisa dirugikan ya, Pak. Kira-kira kiasannya gitu. Ya kalau kita mau pinjam juga ya lihat-lihat juga orangnya ya, kira-kira kalau kita meskipun secara fikih dalam hal kita mau pinjam jangan ada niat untuk tidak bayar ya atau menunda. Meskipun dengan tetangga sendiri ataupun dengan saudara. Jadi meskipun kita secara fikihnya memang nggak boleh menunda pembayaran, tapi kalau mau pinjam juga lihat-lihat orang gitu ya, lihat-lihat orangnya juga, tetangga kita seperti apa. Jangan-jangan belum telat aja udah diomongin kemana-mana gitu kan, padahal kita bayarnya juga akan tepat waktu, tapi begitu pinjam udah diomongin, oh ini si Apip pinjam sama saya segini gitu. Itu kan kita juga harus hindari. Kira-kira kayak gitu. Bentuk di pinjaman online gitu juga, dia akan menggibah kepada seluruh kontak kita bahwa si Apip ini udah pinjam ke saya gitu. Nah, tetangga juga mungkin gitu ya kira-kira. Untuk pinjam-meminjam itu kan kalau misalkan bank syariah itu kan ada sistemnya bukan bunga tapi bagi hasil. Nah, untuk pinjaman online itu seperti apa untuk mengambil keuntungannya, Pak? Ya kurang lebih sama. Jadi apa yang dilakukan transaksi di bank syariah, akad-akadnya pun juga yang diterapkan sama. Ya seperti akad mudharabah ya bagi hasil, atau mungkin yang sifatnya yang jelas biasanya selain mudharabah murabahah ya, murabahah juga yang sifatnya adalah jual ulang, dan kebanyakan juga memang rata-rata pinjaman online itu kan buat yang konsumsi, bukan untuk buat yang usaha. Jadi kalau di bank syariah kan lebih banyak ada yang segmen untuk konsumsi, ada yang buat usaha. Konsumsi itu berarti beli barang gitu ya, Bib ya. Iya. Nah, rata-rata memang pinjaman online yang buat beli barang. Seperti paylater itu pasti buat beli barang. Nah, kalau beli barang kan berarti akadnya jual ulang ya. Jual dengan cara menjelaskan harga jual dan harga belinya, yaitu dengan cara murabahah. Seperti itu. Kalau akadnya sih ya relatif sama, tinggalkan ininya tata caranya. Ya tata caranya yang kalau di bank syariah itu harus ketemu langsung dan harus ada formulir-formulir yang harus diisi. Mungkin ini formulirnya juga ada, tapi sekali lagi tidak sebanyak persyaratan yang di bank syariah. Terutama dari sisi syarat
agunan. Agunan itu apa? Jaminan. Jaminan. Jadi tidak perlu jaminan, yang penting KTP, foto selfie, dia langsung bisa keluar. Tapi sekali lagi, kalau saran saya bisa hindari. Cari yang di sini kita punya BWM gitu ya, itu dimanfaatkan. Ini Pak, ada yang bertanya lagi. Ini admin dari Baitul Mal wa Tamlil dari Steve Sentra. Ini ada yang bertanya nih. Oke. Pinjaman online itu ada yang syariah nggak? Karena kan biasanya kalau ada syariah itu kayak misalkan dulu kan kayak BNI syariah, terus BRI syariah. Nah, untuk pinjaman online itu apakah ada kayak embel-embel misalkan pinjaman Oh, online itu syariah? maksudnya. Ya, jadi saya pikir tadi kalau ada nggak lembaga pinjaman online yang syariah, kan tadi udah ya, udah Iya. kita pernah bahas di awal bahwa ada 10, kurang lebih 10 yang setahu saya yang bersertifikasi bahwa ini menggunakan prinsip syariah. Tapi apakah nama-namanya itu harus ada tulisan syariahnya, itu tergantung daripada mereka menamakan ya. Ada yang menamakan amanah tapi tidak ada syariahnya. Pokoknya yang berbau-bau Islami juga ada gitu. Jadi tidak harus ada tulisan syariahnya. Yang jelas untuk menentukan ini syariah atau tidak bukan dari nama ya. Bukan sekali lagi bukan dari nama ya. Tapi dari sisi sertifikasi yang dia dapat dari MUI. Apakah sudah ada atau belum gitu. Kalau memang sudah ada, ya berarti kita bisa pastikan ini adalah lembaga keuangan atau pinjaman online yang syariah. Meskipun namanya misalnya APIP misalnya gitu ya. APIP nggak pakai syariah, tapi kalau udah terdaftar di lembaga keuangan syariah, bisa jadi lembaga keuangan PT APIP-nya ini menjadi syariah seperti itu. Kan kalau misalkan di bank konvensional dan bank syariah itu kan bedanya, kalau di bank syariah itu ada di formulir itu biasanya akad apa, akad mudharabah atau murabahah. Kan kalau misalkan di konvensional kan nggak ada bahasa akadnya itu. Nggak ada. Kalau di pinjaman online apakah sama seperti itu atau umum? Sama, biasanya sama. Jadi untuk syariah itu pasti ada tulisan akad-akadnya tuh. Nah, itu sekali lagi ya kepada pemirsa semua. Jadi itu semuanya sebenarnya dikembalikan kepada selera daripada perusahaan. Ya, ada perusahaan yang meskipun dia prinsip syariah, tapi dia tidak pernah menggunakan tanda kutip bahasa Arab ya. Mulai dari nama PT-nya, atau saya mau nyebut juga ada tuh kalau yang di minimarket itu kan ada tulisannya tuh bank apa itu ya. Iya, Itu kan bank syariah, tapi dia namanya bukan bank, ya nggak ada tulisan syariahnya. Nah, tapi kenapa dia pakai bank yang tidak ada syariahnya atau PT yang tidak ada syariah? Karena dia berpikir bahwa nasabah saya kan bukan muslim saja. Dia khawatir mungkin ya, dia khawatir kalau dia berbau-bau Islami, takutnya nasabah yang non muslim menjadi tidak menggunakannya, sehingga meskipun dia berakad syariah supaya bisa diterima oleh masyarakat luas, dia dari namanya sampai formulirnya biasa saja. Biasa saja artinya nggak berwarna hijau, tidak ada tulisan Arabnya, tapi tetap akadnya dicantumkan bahwa ini menggunakan akad ini seperti ini. Dan tapi tidak ada berbau-bau apa ya, Islami atau berbau-bau syariah, atau ada yang model seperti itu. Jadi sekali lagi itu tergantung pada selera si PT-nya. Meskipun secara secara lembaga OJK maupun MUI menyarankan bahwa itu seharusnya tertulis di sana dan jelas. Kalau akad sih jelas ya. Kalau akad sih jelas. Tapi yang jelas secara formulir bentuk fisiknya apakah ini kelihatan syariah atau enggak belum tentu ya. Warnanya bisa jadi merah tapi syariah, nggak semuanya hijau, nggak harus hijau seperti itu. Di sini ada yang nanya nih Pak, atas nama Arif Rifai. Jikalau kita meminjam di pinjaman online, syarat atau bisa disebut pinjaman yang terpercaya itu minimal lebih maksimal itu seperti apa? Syarat-syarat pinjaman online yang terpercaya bahasanya. Oh, yang terpercaya ya. Ya kembali lagi kalau masalah terpercaya itu kan ya saya kembali lagi mengulangi, kita sebagai seorang yang akademisi yang memang tidak mudah terbawa terhadap isu dan sesuatu yang tidak jelas secara kaidah fikih maupun kaidah kaidah akademisi juga gitu ya. Harus jangan malas untuk mencari tahu latar belakangnya. Ya, jadi
nggak cuman sebatas PT dan ada label MUI dan OJK di sana, nggak cukup di situ. Tapi kita cek di OJK-nya, di websitenya OJK-nya tadi. Di situ di website OJK ada daftarnya. Kalau dia terdaftar ya sudah bisa dipastikan. Tinggal sebenarnya ada juga sih caranya, tapi meskipun ini juga banyak yang menyiasati. Misalnya diceklah apakah ada daftar hitam pinjaman online. Itu biasanya di OJK juga ada daftar hitam nama-nama pinjaman online yang sudah di blacklist dan sudah diproses juga gitu. Nah, terus dilihat lagi dari tingkat margin atau bunganya tadi gitu ya. Tingkat margin atau bunganya apakah melebihi dari 0,8% atau tidak. Kalau masih di bawah kan berarti memang masih sesuai standar yang ditetapkan OJK. Tapi kalau udah lebih, itu sudah dipastikan dia nanti akan terus menaikkan bunga atau pokok atau margin tadi gitu. Oke, sebelum kita tutup itu Pak, untuk membahas, tadi Bapak ngomong OJK. Iya. Itu ada lamannya nggak? Maksudnya tuh kayak ada websitenya, nama websitenya itu Ya, seperti apa? jadi kalau laman sebenarnya kalau kita nggak perlu menghafal pun juga ketika kita ketik OJK gitu nanti akan kita kan semua juga udah pengguna Google lah ya. Ketika kita ketik OJK itu nanti akan terlihat websitenya. Yang jelas kalau yang resmi rata-rata kan kalau yang namanya pemerintah belakangnya .go.id. Tapi kalau .com itu belum tentu resmi meskipun ada juga yang udah resmi ya. Tapi sekali lagi kalau namanya pemerintah berarti belakangnya adalah .go.id. Jadi www.ojk.go.id. Kalau MUI pun juga sama. Ada lamannya yang jelas mui.or karena dia organisasi ya, mui.or.id. Dan itu sangat mudah. Seandainya lupa pun apa ya waktu itu ya di podcast apa ya, tinggal klik aja di Google, nanti akan terlihat lah di situ. Tinggal kita klik, carilah yang kata kuncinya lagi pinjaman online. Nanti terlihat di situ ada daftar pinjaman online yang resmi, baik yang konvensional dan kita menyarankan yang syariah. Seperti itu. Jadi intinya kalau buat mungkin ada orang-orang yang awam untuk nyari laman tersebut, tinggal di Google aja Pak, klik OJK, nanti tinggal cari yang akhirnya mungkin kalau resmi itu .co.id seperti itu ya. .co.id, .go.id gitu. Karena government kan dia. Oh iya. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Baiklah, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Sudah mau berbincang santai dengan saya di pinjaman online. Boleh diminum dulu Pak? Ya. Baiklah teman-teman, sebelumnya terima kasih telah menyaksikan Ngopi episode ketiga ini. Episode dengan tema pinjam online, maslahah atau mafsadah. Terima kasih atas waktu teman-teman yang telah menyaksikan ini. Jangan lupa sebelumnya like dan komen dan juga share, subscribe channel YouTube PPM TV dan juga IKAS Tip, dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Terima kasih. Kami sebagai podcaster dan juga narasumber izin pamit untuk dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.